Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Randi Firdaus dalam Top News Rabu 2 Juli 2025. Berita pertama, anggota DPR emosi sampai menangis saat rapat dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berbicara tentang sosok pemimpin yang tidak disukainya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menghadiri rapat kerja dengan Komisi 10 DPR Rabu pagi tadi. Dalam rapat tersebut, Fadlizon dicecar habis soal pemerkosaan massal 1998 hingga membuat anggota DPR menangis. Fadli menjadi sorotan usai mengatakan tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Sejumlah kalangan keras mengecam pernyataan Fadli, termasuk anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Mercy Christy Barens. Mercy menegaskan perkataan Fadlizon sangat melukai. Dia pun mengaku memiliki data jika peristiwa itu benar-benar terjadi. Pesawat harus berputar ke Surabaya untuk menurunkan sejumlah jenazah, baru sesudah itu masuk ke Jakarta. Bapak kami dalam tekanan dan ancaman, sehingga kebetulan kemudian Bapak mempertanyakan dan Bapak seperti meragukan kebenaran. Ini amat sangat menyakiti kami. Saya minta maaf, sebentar Pak, sebentar saya ya, selesaikan. Biar diselesaikan dulu Pak Menteri. Ya, yang Singkat, kedua, Mercy. Ya. Mohon poinnya ya. Ya, yang kedua adalah kami sangat berharap permintaan maaf. Mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf. Karena korban benar-benar terjadi. Komnas Perempuan tidak dapat mempublikasikan karena ini menyangkut harkat, martabat ke publik. Bapak kalau tidak, ini Bapak bisa langsung ke Komnas Perempuan. Data kerusuhan 98, data kasus perkosaan, kekerasan seksual, Maluku, Papua, Aceh, dan sebagainya ada di sana. Saya saksi sejarahnya. Dan saat ini, dapat saya sampaikan bahwa Bapak menyampaikan tentang jangan sampai membawa-bawa nama Pak Habibie. Dokumen resmi Pak Habibie, Pak Presiden berdiri di atas keadilan, kebenaran, menegakkan hak asasi pada saat itu dan memastikan berdirinya Komnas Perempuan karena peristiwa kekerasan yang terjadi. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkap secara terbuka sosok pemimpin yang paling tidak disukainya. Menurut SBY, sosok pemimpin yang tidak disukainya tersebut bisa membuat dunia terancam. Hal tersebut disampaikan SBY saat peluncuran video musik Save Our World di Jakarta Theater, Jakarta Pusat Selasa malam kemarin. Lewat lagu ini, SBY mengajak semua pihak untuk peduli terhadap perubahan iklim dunia. Adapun terkait sosok pemimpin tidak disukai SBY adalah seseorang yang tak peduli terhadap lingkungan. Menurutnya, hal ini akan mengancam masa depan dunia. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Bung Gita tentang data tadi dan to be frank, saya juga cemas ya kalau kita terlambat menyadari, terlambat berbuat. Saya tidak suka kalau ada pemimpin dunia yang tidak peduli dan menganggap isu lingkungan atau climate change itu hanya hoax ataupun fake news yang tidak ada gunanya. Saya kira yang seperti itu tidak bertanggung jawab. Dan kalau kita gagal mencegah terlampauinya 1,5 derajat tambahan panas bumi ini, termasuk tadi riset yang ada, menurut saya masa depan kita tidak aman. Masa depan anak cucu kita tidak aman. Kalau business as usual, meskipun ada peningkatan sedikit, tetap it's not enough. Harus ada big push. Semua yang dijanjikan oleh negara setelah ditandatanganinya Paris Climate Agreement harus diwujudkan. Big push, sekali lagi, hanya dengan cara itu insya Allah masa depan kita bisa terjaga, bumi kita juga selamat. Demikian Top News kali ini bersama saya Randi Firdaus. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.